Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurlali Rosida, Guru Produktif TKJ. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 11 TKJ tentang WAN, teknologi jaringan berbasis luas. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, yaitu jaringan berbasis luas atau WAN itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan jaringan berbasis luas? Kedua, teknologi WAN, apa saja yang termasuk atau tergolong dalam teknologi WAN, nanti akan dijelaskan. Komponen dan peralatan WAN, jenis enkapsulasi WAN, merancang WAN. Itulah materi yang akan kita dapatkan kali ini. Selanjutnya, apa pengertian dari WAN atau Wide Area Network? Jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara. Jadi, jaringan ini adalah jaringan yang berbasis luas. Dia tidak hanya dalam lingkungan saja, tapi bisa antar negara dan bahkan antar benua. Informasi begitu cepat dapat tersampaikan dengan menggunakan jaringan WAN. Fungsi WAN: 1. Efisiensi perpindahan arus informasi. Jelas sudah bahwa informasi yang kita dapat itu sangat cepat berpindahnya. Informasi saat ini baru beberapa detik kita respon, kita sampaikan di berbagai negara, bisa sudah mengetahui yang seperti kalian gunakan pada sosial media kalian. Yang kedua, menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Itulah fungsi dari WAN, pengumpulan dari LAN, berbagai macam LAN. Yang kalian tahu, LAN itu adalah Local Area Network, seperti antar bangunan. Misalnya sekolah kita lantai 1 dengan lantai 2. Dan MAN Metropolitan Area Network, yaitu antar wilayah, antar daerah menjadi satu gabungan itu. Maka terjadilah yang disebut dengan Wide Area Network. 3. Mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Jelas, ketika kita mau berhubungan, mau memberitahukan, bisa dengan cepat, bisa dengan langsung. Walau kita tidak bertemu, tidak bertatap muka seperti ini, kalian tetap bisa mendapat informasi pembelajaran. Itulah fungsinya WAN. Keempat, mencegah terjadinya miskomunikasi. Ya, jelas sudah bahwa ketika komunikasi lancar dari berbagai daerah, dari berbagai negara, maka dengan menggunakan WAN akan terjadi kesalahpahaman komunikasi. 5. Menghemat biaya operasional. Jelas dong, pastinya menghemat biaya operasional. Kalian tidak perlu pergi ke negara lain hanya ingin mengetahui keadaan di sana, tetapi kalian cukup membuka jaringan WAN atau yang biasa kita gunakan yaitu internet. Sosial media pun bisa digunakan. Lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat, lebih menghemat biaya daripada kalian langsung mengadakan perjalanan ke tempat yang ingin kalian tuju. 6. Mendukung operasionalitas. Ya, jelas sudah, pastinya ketika menggunakan WAN pasti operasional itu lebih cepat dilakukan. Itulah fungsi-fungsi dari WAN. Selanjutnya adalah kelebihan WAN. Apa aja sih kelebihan WAN itu? Pertama,
berbagi informasi atau file. Sudah jelas ya? Kelebihan WAN, kita bisa membagi informasi atau file kepada siapa saja yang kita inginkan, walaupun kita tidak harus menuju ke tempatnya. Kedua, dapat menggunakan data yang sama. Ya, jelas, seperti kalian. Walaupun kalian berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kalian dapat mendapatkan informasi pembelajaran tentang WAN kelas 11 secara bersama. Ketiga, sistem jaringan yang besar dan luas. Seperti yang telah dijelaskan tadi, WAN itu adalah jaringan yang luas dan besar. 4. Berbagi resource dengan koneksi. Berbagi dengan koneksi yang bermacam-macam. 5. Transfer file jarak jauh dapat dilakukan. Sudah cukup jelas ya? Oke, itulah kelebihan WAN. Selanjutnya, kekurangan WAN. Setiap kelebihan pasti ada kekurangannya dong. 1. Biaya operasional mahal. Kenapa? Karena peralatan yang mendukung terjadinya jaringan WAN itu harus pula peralatan yang memang cukup mahal. 2. Memerlukan keamanan yang baik. Kenapa? Karena dia sudah cakupannya luas, sehingga pastilah banyak terjadinya trouble, kesalahan. Jadi harus ada keamanan yang baik. 3. WAN lebih sulit dan rumit karena menghubungkan beberapa LAN menjadi satu dan juga MAN. LAN dan MAN dijadikan satu sehingga pembentukan WAN itu sulit dan rumit. 4. Rentan terhadap hacker. Ya, jelas. Di dunia maya itu banyaklah yang ingin mencuri data. Itulah terjadinya hacker. Selanjutnya adalah karakteristik jaringan WAN. 1. Jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. 2. WAN memiliki cakupan area yang luas. 3. Menggunakan koneksi serial untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. 4. Dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. 5. Bekerja pada layer fisikal dan data link dari layer OSI. Itulah tadi 5 karakteristik jaringan WAN. Sekarang, apa saja perangkat WAN? 1. Router. 2. ATM switch. 3. Modem NCSU dan DSU. 4. Communication server. 5. Multiplexer. 5. X25 atau frame relay switch. Nah, untuk perangkat WAN ini, Ibu ingin kalian mengetahuinya lebih dalam lagi dengan mengetahui apa sih fungsinya dari 6 perangkat WAN ini, yaitu router, ATM switch, modem, NSC, CSU, DSU, communication server, multiplexer, dan frame relay switch. Kalian harus mengetahui apa itu fungsinya, seperti apa bentuknya. Nanti bisa kalian tulis, silahkan
bisa melalui blog Ibu, bisa melalui YouTube. Di komen YouTube silakan, segera Ibu tunggu tugasnya ya. Selanjutnya, jenis-jenis one. 1. List line. Jenis one ini yaitu yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. 2. Circuit switching, yaitu jenis one yang akan melakukan call setup untuk membentuk koneksi, tujuannya supaya dapat memulai pengiriman data. 3. Paket switching. Paket ini dapat melakukan atau membagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksinya akan lebih stabil dan dapat mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Itulah tadi tentang WAN. Terima kasih telah mengikuti materi Ibu kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.